Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana cara Ana untuk selalu istiqamah setelah berhijrah? Karena ujian Ana berada di dalam keluarga. Keluarga Ana tidak ada yang suka dengan hijrah Ana. Padahal Ana berhijrah lillahi ta'ala, taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya ujian. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya raya, dia terkenal memiliki ibu yang sangat memanjakan dia. Tatkala dia berhijrah, dia masuk Islam, apa kata ibunya? Nak, nggak akan ada lagi uang dari aku, nggak akan laku. Hidup susah sampai mati Mus'ab bin Umair, kafannya nggak cukup untuk menutup tubuhnya sendiri. Tapi memang perlu sabar. Siapa lagi sahabat lain yang berhijrah? Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia masuk Islam, umurnya masih 17 tahun, saat masih muda beliau. Kata ibunya, Sa'ad, aku tidak akan makan sampai engkau keluar dari agama. Lalu orang-orang akan mencelamu. Melihat engkau lewat di jalan dikatakan, hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya. Dengan cara dia membiarkan ibunya mogok makan. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya iman, lihat jemaah. Makanya perlu ilmu, perlu iman ditambahkan di dalam hati kita. Sa'ad bin Abi Waqqas ngelihat ibunya ternyata benar-benar tidak makan. Sampai ya udah lemah tubuhnya gara-gara tidak makan. Saat lihat, oh harus serius sama ibunya. Lalu dia datang ke ibu, ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin, wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu nyawamu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, wahai ibunda. Kuli audai, udah terserah engkau. Aku harap kau makan, tapi kalau kau nggak mau, silahkan kau tidak makan. Ibunya melihat anaknya tidak main-main dalam hijrah, maka ibunya makan. Iya jemaah, makan. Subhanallah. Maka tadi perlu bersabar dan jaga akhlak mulia. Bagaimana istiqamah? Yang pertama, istiqamah dengan Al-Quranul Karim. Jangan berhenti membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari usahakan ada waktu membaca Al-Quran dengan memahami artinya. Karena ini kitab istiqamah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Antum perlu obat, Al-Quran penyembuh segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka antum baca Quran Karim. Kemudian cari teman-teman baik. Karena dengan teman baik itu ada yang mendukung hijrah antum. Soalnya kalau temannya buruk semua, antum ya Allah, kesian antum salah tempat di sini. Semuanya pada pakai celana pendek ya, engkau pakai kerudung panjang kayak gitu. Lama kelamaan dia akhirnya risih dan dia bisa menanggalkan kerudungnya. Maka lingkungan yang baik, datang kajian, mudah-mudahan bisa istiqamah. Barakallahu fiikum. Bagaimana caranya agar kita bisa menasehatin atau mengajak seorang teman berhijrah? Sementara teman kita ini kecanduan game. Ya jemaah, ini termasuk penyakit, wallahi sahih penyakit. Dan kita yang selamat dari game bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Ana alhamdulillah gak suka game dari kecil. Tapi ana punya sepupu cinta sama game dari kecil. Kamu ya Allah. Jadi memang ada orang yang seperti itu. Kita yang dikasih rahmat sama Allah gak cinta sama game bersyukur. Sekarang berpikir bagaimana mengobatin orang yang cinta sama game. Jangan meremehkan orang itu. Ada orang main game terus istighfar jemaah. Ya Allah, aku kepingin berhenti main game ya Allah. Astagfirullah. Main lagi. Tapi antum melihat orang main game, Allah, waktunya tidak bermanfaat. Lihat kayak aku nih, sholat. Antum bisa jadi nggak diterima tuh amalannya gara-gara kesombongan antum. Jangan diremehkan tuh orang. Antum ajak dengan cara yang baik. Orang main game itu karena salah satu penyebabnya tadi udah candu, yang kedua nggak ada kerjaan lain.
Ada sekarang game yang namanya spinner. Apa? Yang Ana lihat orang main, Ana ngomong, "Syuf, apa faedahnya?" Menghilangkan stres. Oh, jadi kalau mau tahu orang stres, lihat orang yang pegang spinner. Iya betul, karena dia katanya spinner ini untuk menghilangkan stres. Kalau spinnernya ditaruh di kantong, dia nggak stres sudah. Alhamdulillah. Fadl duduk sama kita. Kalau masih stres jangan di sini. Karena itu katanya untuk menghilangkan stres. Wallahu a'lam. Anak punya anak mau beli spinner, beli spinner, Nah, apa manfaatnya? Katanya, yuk kita lihat YouTube, kata dia. Manfaat spinner, kata dia. Anak ngomong, nah ini yang bilang manfaat spinner ini, yang jualan spinner. Begini, spinner ini untuk melancarkan darah. Gimana melancarkan darah? Yang goyang itu, kalau tangannya yang goyang, itu dikatakan memang orang kalau lagi punya pikiran, dia goyangkan tangannya, dia goyangkan pena, goyangkan kakinya. Itu memang melancarkan darah karena badannya digerakkan. Tapi kalau spinner yang goyang apanya? Spinnernya yang goyang. Yang sehat siapa? Spinnernya yang sehat. Kan antum yang sehat. Oh, dia maksa akhirnya. Ya ini termasuk game mungkin. Orang akhirnya kecanduan. Ada yang kecanduan spinner, ada yang kecanduan game macam-macam. Bagaimana ngobatinnya? Ya dikasih aktivitas. Apa saja aktivitas yang bermanfaat? Diajak main. Karena permainan yang nyata sekarang sudah sedikit. Dulu waktu anak SD, Masya Allah, waktu yang seumur anak lah, waktu SD itu ada mainan yang patik lele apa? Patik lele ya, Masya Allah. Itu orang jadi pinter dan sehat. Ada permainan yang namanya benteng. Nah, tuh, yang kejar-kejaran. Itu anak-anak ya pulang ada yang punggungnya memar, tapi sehat dia. Sampai rumah tidur. Kalau main game sampai rumah nggak bisa tidur karena dia nggak capek. Tapi kalau olahraga yang dulu itu membuat energi ini keluar. Makanya sekarang nih kita perlu menghidupkan kembali. Menghidupkan apa? Ya permainan-permainan kuno itu untuk mengalahkan permainan yang ada. Karena Anda lihat, Masya Allah, game-game itu ada game part 1, part 2, Masya Allah. Dan kadangkala orang sudah tua, sudah putih jenggotnya, di pesawat Anda lihat main game yang apa? Yang bundar-bundar bola-bola itu, ketawa sendiri Anda lihat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Anda nggak suka itu. Dan bersyukur antum jangan meremehkan orang itu, mudah-mudahan dia bertobat sama Allah SWT.